kita ada 16 kan ya? Betul ya? Ya betul Pak. Ya, kita tunggu sebentar ya, ini baru 13 ya. Mungkin kita tunggu 1-2 menit lagi. Baik, para mahasiswa sekalian, kita mulai saja karena sudah jam 2.50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua para mahasiswa sekalian. Semoga sehat semuanya ya. Sehat Pak. Amin Pak. Ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya, ini kita pertemuan di mata kuliah keempat ya hari ini ya, mata kuliah terakhir untuk setiap Sabtu ya. Baik, para mahasiswa sekalian, ini kameranya tidak bisa saya nyalakan karena kalau saya buka juga masih trouble, belum saya fixkan gitu ya. Baik, pada pertemuan ini kita akan memulai untuk pertemuan kedua ya. Sudah bisa terlihat para mahasiswa sekalian? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, saya slideshow ya. Kalau misalnya ada gangguan jaringan atau ada trouble, tolong segera diinfokan ya. Baik, para mahasiswa sekalian, kita masuk ke pertemuan kedua untuk mata kuliah Keamanan Teknologi Informasi. Ada beberapa yang saya ingatkan atau saya review kembali para mahasiswa sekalian. Yang pertama terkait dengan jadwal. Jadi seperti di agenda kita pertemuan kedua saat ini pada tanggal 18 September. Kemudian setelah 7 kali pertemuan, karena ini mahasiswa semester 1 ya, jadi mungkin mulai terbiasa 7 kali pertemuan, kemudian kita UTS. Dan minggu lalu sudah saya sampaikan juga bahwa kita ada minggu tenang. Jadi setelah tanggal 23 Oktober itu ada minggu tenang, sehingga kita UTS-nya masuknya di tanggal 6 November. Jadi kita UTS tanggal 6 November ya. Kemudian ini mahasiswa yang ada, kemudian ada tambahan di sini Saudara Denny Warsa Setiawan ya. Jadi total ada 16 mahasiswa mestinya di dalam mata kuliah. Kemudian ini adalah materi yang akan kita bahas di dalam mata kuliah ini terkait dengan fenomena keamanan informasi sampai bagaimana kita mencermati fenomena kebocoran data dan informasi rahasia, termasuk di dalamnya terkait dengan teknik analisa dan teknik forensik komputer. Kemudian seperti disampaikan pada minggu lalu bahwa nilai akhir adalah gabungan dari UTS, UAS, dan juga di sini ada kajian penelitian ya. Jadi di sini ada tugas berupa kajian penelitian yang tolong silakan saudara sekalian sudah mulai mempersiapkan. Saya lihat di email saya sudah masuk satu pengajuan makalah ya untuk tugas ini. Jadi silakan para mahasiswa sekalian sudah mulai mempersiapkan jurnal apa yang akan dikaji terkait dengan penelitian keamanan teknologi informasi. Kemudian untuk syarat kajian jurnal karya tulis ilmiah adalah yang pertama adalah kesesuaian jurnal dengan keamanan teknologi informasi dan komputer. Jadi bidang teknologi informasi dan komputer kan sangat luas ya. Ada data mining, ada e-commerce, ada artificial intelligence dan sebagainya. Maka yang disesuaikan dengan mata kuliah ini tentunya terkait dengan keamanan teknologi informasi dan komputer. Kemudian jurnalnya terbit 3 tahun terakhir atau 2018, 19, 20 dan terakhir 21 ini walaupun masih pertengahan ya. Kemudian merupakan hasil penelitian bukan review.
kemudian ada ISSN-nya, International Serial Series Number, yang menunjukkan bahwa ini sudah memiliki jurnalnya sudah terdaftar di LIPI dan juga nomornya di internasional. Kemudian ada abstrak bahasa Inggris untuk menunjukkan bahwa walaupun dia jurnal bahasa Indonesia, tapi standarnya dalam jurnal bahasa Indonesia yang terakreditasi ada abstrak bahasa Inggris. Kemudian ada akreditasi baik nasional maupun internasional. Silakan bisa dicek di Skimago, kemudian Thomson Reuters untuk internasional, atau di Sinta Ristek ya, itu untuk terkait dengan akreditasi nasional. Sehingga ntar ada rekomendasi lanjut atau diganti. Tentunya kalau misal belum, ini semua harus terpenuhi ya. Jadi harus terpenuhi, kalau ada yang belum terpenuhi maka silakan untuk diganti. Kemudian silakan, nah ini saya terpikir mungkin di manage dulu oleh ketua kelasnya Mas Duta kali ya, minimal dikirim mungkin pakai Google Form atau apa, suruh mahasiswa, sehingga saya menerima data terakhir dari Mas Duta kali ya, karena kan ada 16 mahasiswa, mungkin dari 16 mahasiswa itu ada jurnal yang sama, karena kalau sama berarti kan ntar salah satu harus mencari lagi kalau memang sesuai dan sebagainya. Jadi ini adalah dari saya akan menilai. Kemudian dari 16 mahasiswa ini silahkan dikirim dulu ke Mas Duta untuk mengecek apakah ada jurnal yang sama atau tidak. Gimana Mas Duta, bisa ya? Oh bisa Pak, siap Pak. Jadi minimal sampai situ saja Mas Duta. Jadi dikumpulkan ke Mas Duta hanya untuk mengecek apakah jurnal ini ada yang sama atau tidak. Kalau sama, tentunya harus bermusyawarah mana yang akan mahasiswa yang akan melengkapi untuk jurnal tersebut. Kemudian ini bebas, Pak, ya? Gimana? Jurnalnya bebas Pak ya, nggak mesti bahasa Inggris Pak ya? Nggak harus bahasa Inggris. Seperti saya sampaikan kepada mahasiswa sekalian, harapannya memang dicari jurnal yang kualitasnya tinggi ya, sehingga ini bisa memberikan referensi yang sangat baik dan juga menjadi bahan untuk penelitian ke depan. Kemudian untuk gimana? Materinya bagaimana? Materinya yang tadi dibatasi di keamanan teknologi informasi dan komputer. Jadi ntar saya yang mengecek. Jadi terkait persyaratan saya ngecek. Jadi apakah ini kesesuaian atau tidak saya ngecek. Jadi sampai Mas Duta hanya ngecek apakah jurnalnya sama persis atau enggak juga. Ntar dikirim ke saya sudah cukup kasih namanya saja Mas Duta. Jadi misalnya nama A itu berarti jurnalnya si A yang ngajukan, kalau namanya B si B yang ngajukan. Jadi saya bisa ngecek ya. Nanti saya cek ini terkait hal ini. Oke Pak. Kemudian ya terkait outline presentasinya, ntar terkait judul dan sebagainya ada latar belakang udah saya jelaskan ya. Kemudian maksimal hanya 60 menit, artinya ini saya sudah mulai mempersiapkan mahasiswa untuk terkait dengan presentasi proposal dan presentasi hasil penelitian, kira-kira seperti ini. Jadi maksimal 60 menit, artinya ada 30 menit kita presentasi dan 30 menit kita diskusi, kira-kira seperti ini. Kemudian silakan kirim jurnalnya sampai tanggal 16 Oktober, di maksimal sampai tanggal 16 Oktober silakan dikirim ke Mas Duta ya, jadi masih cukup waktunya. Jadi masih cukup, silahkan ditimbang kira-kira mana jurnal yang sangat baik untuk diajukan dalam presentasi. Dan ini bahasa Inggris silakan, bahasa Indonesia silakan. Kalau saya cenderung mendorong untuk yang jurnal internasional, yang terakreditasi internasional tentunya. Ada yang Scopus atau yang Thomson Reuters, sehingga kualitas penelitiannya memang kualitas yang cukup baik di standar internasional. Kemudian dari sana saya akan menyampaikan mana yang harus diganti, mana yang harus dilanjutkan. Kemudian silakan slide-nya disampaikan ke saya seluruhnya maksimal tanggal 30 Oktober. Kira-kira seperti itu. Baik, para mahasiswa sekalian, untuk mereview sekilas terkait yang kita sampaikan itu, bahwa kita sudah membahas bagaimana perkembangan secara statistik penggunaan internet yang ada di dunia. Jadi kalau kita lihat di sini kursor saya bahwa penetration rate atau penggunaan internet di dunia itu sudah sampai 65,6%.
Jadi sudah 5,1 miliar dari 7,8 miliar menjadi internet users sampai dengan akhir triwulan pertama 2021. Kemudian di sini kita lihat bagaimana Asia sebagai benua yang penduduknya terbanyak, di sini internet user juga. Dan di sini juga perkembangannya, growth-nya begitu luar biasa. Sekarang antara 10-20 tahun terakhir itu sudah 2.300%. Dan penggunaannya sudah melebihi dari setengah populasi dunia. Kemudian di sini juga kita sudah membahas bagaimana perkembangan yang cukup signifikan dari perkembangan internet yang ada di Indonesia. Di mana tahun 2000 masih 2 juta, sekarang tahun 2021. Maaf Pak. Ya. Ada yang belum di aspek Pak, belum diterima. Oke, sebentar ya. Terima kasih. Oke, udah masuk semua ya. Oke, saya lanjutkan ya. Baik. Jadi di sini kita juga bisa menganalisis bagaimana perkembangan luar biasa dari penggunaan internet yang ada di Indonesia. Jadi di sini perkembangannya dari 2 juta, kita sudah perkembangan sekarang sudah 212 juta, artinya dari penduduk kita yang 276 juta sudah 76,1%. Artinya di sini kita melihat bahwa perkembangan pengguna internet Indonesia sudah sangat signifikan. Artinya kita sudah masuk di dalam cyber space. Ntar saya jelaskan tentang cyber space. Kemudian juga di sini menarik bagaimana penggunaan media sosial yang ada di dunia gitu ya. Salah satunya misalkan Facebook. Kita bisa lihat bagaimana Cina yang penggunaannya paling banyak, penggunaan Facebooknya terlihat sangat minim, sementara kita hampir lebih dari separuh populasi pengguna internet adalah juga pengguna Facebook dan sebagainya. Kita bisa menganalisis lebih lanjut. Kemudian bagaimana pandangan terkait dengan cyber risk di antara organisasi-organisasi di dunia. Ya. Jadi di sini antara first risk sampai five risk itu tahun 2017 hanya 62%, kemudian 2019 meningkat menjadi 79%. Jadi belum menjadi top atau first risk di dalam organisasi-organisasi di dunia. Kemudian di sini kita juga sudah membahas bagaimana di dalam pembagian cyber risk-nya itu tidak hanya terkait cyber attack, tapi juga ada economic, regulation, dan sebagainya. Dan kita bisa lihat bagaimana di dalam first risk dan five risk ini distribusi terkait dengan persentasenya. Jadi kita bisa lihat dengan detail di sini. Sudah kita bahas minggu lalu ya. Baik, kemudian kita sudah bahas minggu lalu juga apakah security, information technology security itu akan 100% aman, akan di dalam sebuah kondisi dan waktu itu akan mencapai 100% aman. Jadi hampir mustahil kita akan mencapai kondisi 100% aman. Jadi selalu ada ancaman, antara ada yang disebut six cyber ya. Nah, jadi di sini akan ada timbal balik antara keamanan dan kenyamanan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, lanjutan dari minggu lalu, bagaimana komponen di dalam keamanan informasi atau komponen of information security. Jadi keamanan informasi itu bukan hanya terkait dengan komputer dan data saja. Dia menjadi bagian dari keempat aspek itu. Jadi aspek pertama tentunya tadi komputer dan data security. Kemudian ada aspek kedua, karena dia dibentuk jaringan maka ada network security. Dan yang ketiga juga ada yang disebut management of information security. Jadi ada komputernya, kemudian ada jaringannya, kemudian ada sistem manajemen. Tetapi di antara kesemuanya ada intersection, di mana intinya juga ada kebijakan. Oleh sebab itu pemerintah harus hadir, negara-negara di dunia harus hadir di dalam keamanan teknologi. Jadi
Jadi baik terkait dengan network security-nya, baik terkait dengan komputer dan data security-nya, baik terkait manajemen of information security-nya, maka harus ada kebijakan-kebijakan. Baik itu kebijakan makro, yang kebijakan standar internasional, bahkan sudah ada aliansi-aliansi antar negara-negara internasional. Kemudian juga baik juga makro dari sisi nation atau negara, di mana negara mengeluarkan undang-undang terkait dengan keamanan teknologi informasi. Ya, di sini ada undang-undang atau kebijakan negara yang mengatur bagaimana kita menggunakan informasi yang ada dan bagaimana sistem punishment atau hukuman-hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran di dalam penggunaan teknologi informasi. Dan di dalamnya tentunya ini menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam organisasi-organisasi di dalam negara terkait. Jadi ini adalah komponen di dalam keamanan informasi. Jadi ada 4 hal, perangkatnya, jaringannya, manajemennya, dan tentunya adalah kebijakan. Ini adalah sudut pandang wilayah terkait dengan keamanan informasi. Kemudian, seperti saya sampaikan tadi, bahwa keamanan sistem informasi tidak bisa dilihat hanya dari kacamata timbulnya serangan dari virus. Jadi tidak bisa hanya kita melihat dari serangan virus, malware, spyware yang mengganggu network security, computer security, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, berbagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem informasi itu sendiri yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah terkait cyber 6 ya. Jadi cyber itu cyber ya, cyber itu maya ya, sesuatu yang virtual atau imajiner ya. Nah, kita akan membahas cyber 6, fenomena keamanan informasi di dalam dunia cyber. Cyber ini sudah pakai bahasa Indonesia ya. BSSN kan Badan Cyber ya, dan Sandi Negara. Jadi cyber ini sudah di Indonesia. Baik, apa itu cyber 6 yang akan kita bahas? Yang pertama adalah cyberspace. Yang kedua adalah cyber threat. Yang ketiga adalah cyber attack. Yang keempat adalah cyber security. Yang kelima adalah cyber crime. Yang keenam adalah cyber law. Jadi 6 cyber ini yang akan kita bahas terkait dengan bagaimana kaitannya 6 cyber ini dengan keamanan informasi. Jadi ini adalah filosofis dasar kenapa perlu dilakukan keamanan di dalam informasi. Jadi ada 3 hal yang mendasari terkait dengan tujuan keamanan informasi. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Jadi tujuan pertama adalah menjaga kerahasiaan agar pesan hanya terbaca oleh penerima yang tepat. Tentunya itu yang kita sangat harapkan kan ya. Misalnya kita mengirim dulu email, walaupun sekarang email sudah mulai berkurang perannya. Kita lebih banyak pakai WA, bahkan berkirim transfer data pakai WA, Telegram, Line dan sebagainya. Kita sangat mengharapkan sebagai user bahwa pesan itu hanya bisa terbaca oleh penerima yang berhak. Kita japri dari A ke si B, makanya si B yang bisa baca. Dalam artian bisa baca dia yang terima. Masalah lantas setelah diterima dibaca oleh orang lain, itu beda hal. Itu artinya sudah di wilayah fisik, artinya bukan di wilayah cybernya. Kemudian kita mengirim pesan ke dalam sebuah grup, tentunya kita berharap ya yang terbaca oleh grup saja, tidak bocor ke grup lain kecuali dilakukan transfer informasi ke pihak tersebut. Kemudian yang kedua adalah integritas, keutuhan. Jadi informasi yang terkirim dan diterima tidak berubah. Kita kirim pesannya hanya 3 karakter, ya satunya 3 karakter, tidak lebih, tidak kurang, dan tidak kurang. Kemudian yang ketiga adalah availability, ketersediaan informasi bisa digunakan kapan saja. Jadi terkait dengan keamanan informasi, 3 hal ini yang menjadi fundamental filosofi keamanan informasi. Baik, sekarang kita masuk ke cyber yang pertama, yaitu cyberspace. Cyber maya, space itu ruang, jadi ruang maya ya, jadi ruang virtual. Jadi cyberspace itu adalah bagian dari kumpulan komputer yang data elektroniknya
dapat diakses. Tentunya komputer ini juga terdiri dari berbagai perangkat elektronik atau media elektronik dalam jaringan. Jadi tadinya kumpulan komputer, tetapi juga menyangkut media elektronik dalam jaringan komputer yang dipakai. Untuk keperluan komunikasi satu arah, kita memberikan perintah satu arah, komunikasi satu arah, atau memberikan komunikasi timbal balik secara online. Sehingga buat Reynolds menyatakan bahwa cyberspace adalah sebuah ruang imajiner atau maya, seperti saya sampaikan tadi, yang bersifat artificial, buatan ya. Karena setiap orang lakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru. Jadi bagaimana kita memindahkan tatanan kehidupan kita dari ruang fisik ke ruang maya, ke ruang maya. Jadi makanya disebut cyberspace. Ini menjadi sebuah dunia baru. Tapi sebuah dunia baru yang dimana kita bisa beraktivitas secara seperti biasanya. Seperti ini kita melakukan kuliah, belajar yang biasa di ruang fisik masuk ke ruang cyber. Kemudian istilah cyberspace dikenal pertama kali oleh seorang pengarang ya, William Gibson dalam novelnya Neuromancer. Jadi ini masih jauh sebelum masa di mana sekarang orang sudah terbiasa di dalam cyberspace. Kemudian apa yang bisa kita lakukan banyak sekali. Mungkin kalau saudara sekalian sudah sangat familiar ya terkait dengan cyberspace ini, apapun kita hampir kehidupan kita seluruhnya ya hampir seluruhnya sekarang sudah ada di cyber. Bahkan kita menggerakkan dunia fisik dengan cyber. Kita mau makan pesan lewat cyber. Kita mau mengirim sesuatu pesan lewat cyber. Kita mau melakukan aktivitas pekerjaan lewat cyber, dan semuanya hampir semua dilakukan dengan cyber. Bahkan menggerakkan dunia fisik sudah menggunakan cyber. Itu yang disebut dengan revolusi 4.0. Seperti saya sampaikan, kita akan masuk ke dalam masyarakat tatanan baru, yaitu society 5.0, di mana kita tahu bahwa ini sudah berbasis pada machine learning, artificial intelligence, dan big data. Jadi silakan rekan-rekan sekalian kalau mau melakukan riset-riset hal-hal tersebut ya akan kedepannya menjadi sebuah tren. Machine learning, tentunya di dalamnya ada data science dan sebagainya, kemudian artificial intelligence dan big data. Kemudian cyberspace tentunya sisi positif memberikan kemudahan untuk kita berkomunikasi, kita bisa menjangkau begitu jauh sudah lintas ruang dan waktu lah sebetulnya. Bahkan kita bisa rapat dengan berbagai negara di dunia. Jadi dunia seperti prediksi Peter Drucker menjadi small village. Jadi seorang futuristik mengatakan bahwa dengan perkembangan teknologi informasi maka dunia seperti sebuah desa kecil. Karena memang terasa menjadi kecil, kita bisa dalam waktu berbarengan rapat dengan berbagai negara di belahan dunia dengan waktu yang berbeda. Mungkin di negara kita siang, di negara Amerika masih malam, di negara lain masih pagi, dan di negara lainnya sudah malam di hari ini. Nah, ini sudah memberikan sebuah kemudahan dalam komunikasi. Transaksi bisnis secara prinsip sudah 24 jam karena adanya teknologi informasi, karena sudah tidak kita terpaku kepada jam kita lagi. Oleh sebab itu kita investasi tergantung. Kalau misalnya kita investasinya saat ini di negara mana, maka kita sedang investasi melakukan sebuah penetrasi kapital mungkin pada jam 7 pagi pada negara itu, atau jam 9 pagi, atau jam 1 dini hari, atau jam 12 dini hari. Sehingga transaksi bisnis dan sebagainya bisa dilakukan 24 jam. Dan lain-lain kapan saja dan di mana saja. Tetapi sisi negatifnya tentunya peluang tumbuhnya tindakan antisosial dan perilaku. Dan ini akan berlaku secara masif 24 jam juga. Kalau kita bisa melakukan transaksi bisnis, berkomunikasi dan sebagainya 24 jam, tentunya sisi negatifnya hal-hal tersebut juga akan terjadi. Ancaman itu berlaku 24 jam, artinya setiap saat. Bahkan akan saya sampaikan bahwa di dunia ada perkembangan seperti misalnya ancaman ransomware. Itu sudah dihitung yang tadinya sekitar 40 second, artinya serangan itu kalau di rata-rata sudah 40 second, maka sekarang sudah masuk ke angka 10 atau 11 second. Ini kayaknya ada yang masuk ya, sebentar saya
Ada yang mau masuk ya? Udah saya izinkan ya. Sehingga ini memang suatu hal yang alamiah bahwa tingkat intelektual berbanding lurus dengan kecanggihan kejahatan yang mungkin terjadi. Semakin tingkat intelektualitas, pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi manusia semakin tinggi, maka akan berbanding lurus dengan kecanggihan kejahatan yang mungkin terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam cyber yang kedua, yaitu cyber threat. Tadi kita sudah memahami secara garis besar apa itu ruang cyber, ruang maya. Nah, sekarang kita mulai masuk pada hal yang kedua, bagaimana ancaman di ruang maya seperti apa. Jadi threat atau ancaman adalah seseorang atau pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengeksploitasi vulnerability. Ini istilah yang perlu saudara pahami di dalam information security. Vulnerability yang ada dalam sebuah aset. Apa sih vulnerability ini? Vulnerability adalah celah keamanan. Jadi celah keamanan adalah suatu kelemahan di dalam program atau infrastruktur yang memungkinkan terjadinya eksploitasi sistem karena ada celah, atau kadang-kadang disebut juga hole gitu ya. Contoh misalnya kalau kita lihat di ransomware ada ada kelemahan di dalam sistem operating system yang kita gunakan, ada hole di sana. Nah, di sini menjadi kelemahan yang memungkinkan terjadinya exploitation system. Jadi sebenarnya gara-gara hole itu dia bisa masuk ke dalam sistem yang digunakan oleh hacker sebagai jalan untuk masuk ke dalam sistem secara ilegal atau tidak. Kemudian definisi threat dalam operasi informasi adalah tentunya yang tadi terkait dengan filosofi keamanan informasi. Jadi semua jenis ancaman yang dapat mengganggu ketiga hal tadi, mengganggu confidentiality, mengganggu integrity, dan juga availability informasi. Jadi threat adalah semua tindakan-tindakan yang dapat menjadi ancaman mengganggu ketiga hal. Nah, ancamannya perlu kita pahami bukan hanya ancaman secara fisik yang disengaja, secara cyber, tetapi juga ancaman secara fisik baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi bukan hanya ancaman misalnya seperti malware, virus, kemudian ada sniffer dan sebagainya, tetapi juga ancaman yang bisa terjadi karena fisik baik disengaja maupun tidak disengaja yang bisa mengganggu ranah cyber ini. Ranah apa? Ranah kerahasiaan, integritas maupun ketersediaan. Jadi ini harus kita pahami secara komprehensif bahwa cyber threat itu sebuah threat atau ancaman yang secara menyeluruh termasuk ancaman fisik. Sehingga ancaman ini kalau dia secara menyeluruh ada 3 ancaman. Yang pertama ancaman alam, yang kedua ancaman lingkungan, yang ketiga ancaman manusia. Ada alam, ada lingkungan, ada manusia. Ini sebagai dasar filosofis terkait dengan threats. Sehingga saudara sekalian kalau ntar di dalam aktivitas saudara baik saat ini maupun ke depan, misalnya saudara membangun server di dalam perusahaan atau membangun server dalam sebuah sistem pendidikan dan sebagainya untuk memperlancar kegiatan yang ada dalam perusahaan atau sekolah atau kampus atau perusahaan yang saudara buat, maka saudara harus betul-betul mempertimbangkan ketiga hal ini. Atau saudara seorang yang membangun sistem untuk perusahaan-perusahaan yang kontraktor ya, maka saudara harus betul-betul mempertimbangkan ketiga hal, baik ancaman alam, ancaman lingkungan maupun ancaman manusia. Yang pertama ancaman alam, ancaman air seperti banjir, seperti kita ketahui bahkan sudah dikasih tahu ya, sudah diinformasikan oleh Presiden Joe Biden ya baru-baru ini bahwa 10 tahun mendatang 90% Jakarta akan terendam atau 14% wilayah pesisir di dunia akan terendam. Termasuk Jakarta 90%. Artinya kita ketahui Jakarta sebagai capital, maka di situ banyak server-server jaringan, banyak sumber-sumber informasi yang perlu diantisipasi.
Sehingga informasi-informasi ini harus segera diantisipasi sehingga tidak merugikan terkait tadi ancaman kepada sistem informasi. Yang kedua, tsunami. Kita juga mendengar ada ancaman tsunami, intrusi air laut, kelembaban tinggi, badai, pencairan air salju. Kalau ini ada di negara subtropis karena terkait global warming dan ancaman tanah, longsor, gempa bumi, gunung meletus. Kemudian ancaman lainnya, kebakaran hutan, petir, tornado, angin. Nah, ini semua harus dipahami betul sebagai ancaman alam yang dapat mengancam kepada keamanan informasi. Termasuk juga salah satu yang utama adalah availability, ketersediaan data. Kemudian yang kedua adalah ancaman lingkungan. Ancaman lingkungan adalah ancaman di sekitar kita yang mungkin disebabkan oleh sistem yang ada. Misalnya penurunan tegangan listrik atau kenaikan tegangan listrik secara tiba-tiba. Seperti kita ketahui di negara kita pakai sistem listrik AC-nya 220 ya. Tetapi kalau kita perhatikan, karena saya juga di laboratorium, ternyata ada ketidakstabilan antara pagi dan malam. Sehingga kita butuh UPS ya, untuk menstabilkan tegangan sehingga dia tetap konstan di 220. Kadang-kadang pernah kita ukur bisa sampai 240 volt karena dia osilasi kan ya. Nah, itu sangat membahayakan kalau sistem elektronik kita itu tidak cukup kuat ketika dikasih beban yang melampaui kemampuan dari alat tersebut. Kemudian ada polusi, kita juga di negara tropis, kelembabannya tinggi, sehingga perlu diperhatikan. Kemudian efek bahan kimia, misalnya semprotan obat nyamuk, api-api dan sebagainya, juga seperti kebocoran AC, motor, dan sebagainya. Ini ancaman lingkungan yang sangat perlu dipertimbangkan terkait dengan sumber informasi di wilayah pengelolaan kita ini ya. Kemudian terkait yang ketiga adalah ancaman manusia. Ancaman manusia adalah malicious code, yaitu kode-kode yang bahaya atau yang dapat merugikan, ada virus, ada logic bomb, trojan dan sebagainya, yang pada pertemuan nanti akan kita bahas lebih detail terkait hal tersebut. Ada juga social engineering bagaimana dengan aktivitas sosial, rekayasa aktivitas sosial bisa membocorkan akses kepada sumber data tersebut. Ada hacking, cracking, DDoS, ada kriminal, pencurian, penipuan, bahkan sampai kepada ancaman manusia yang mengancam secara fisik, misalnya peledakan, surat kaleng, perang informasi dan sebagainya. Jadi kira-kira ini adalah ancaman yang menjadi yang perlu kita perhatikan betul, yang dapat mempengaruhi keamanan teknologi informasi, baik itu ancaman alam, ancaman lingkungan, maupun ancaman manusia. Sehingga kita pahami bahwa keamanan teknologi informasi ini secara komprehensif, kita harus melindungi sistem informasi kita dari ketiga ancaman. Nah, terkait cyber threat ini bisa dibagi menjadi dua. Jadi ada threat yang terstruktur, ada threat yang tidak terstruktur. Threat yang terstruktur tentunya ini adalah threat yang terkait bagaimana threat itu adalah diorganize dengan baik. Sedangkan threat yang tidak struktur bisa jadi menjadi ancaman-ancaman yang hanya sesaat atau sebagai kecelakaan, ancaman sebagai kecelakaan. Jadi ada ancaman-ancaman yang memang terstruktur, disusun, direncanakan dengan baik, ada juga yang sebagai bentuk kecelakaan-kecelakaan dan bukan sesuatu yang direncanakan. Jadi ada dua hal ini. Utamanya tentunya misalnya yang terstruktur lebih banyak kepada ancaman manusia, kemudian ancaman tidak struktur tentunya lebih banyak kepada ancaman alam. Sehingga dua hal ini yang menjadi ancaman dalam teknologi. Baik, sebelum saya lanjut, seperti biasa saya akan menyampaikan beberapa informasi juga terkait dengan mata kuliah kita. Kita akan lanjut ke cybertech, tapi sebelumnya ada hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan ancaman juga. Mungkin saudara sekalian pernah mendengar namanya deepfake ya. Deepfake itu asal katanya deep learning dan fake. Jadi kalau yang belum tahu, deepfake itu juga bagian ancaman di dunia cyber.
Kedengeran nggak? Suara Enggak, Pak. nggak ada, Pak. Yang kedengaran cuma Terdengar nggak? gambar. Halo? Suaranya terdengar? Belum, Pak. Ya. Nggak, maksudnya yang tadi terdengar? Kalau Ini suara terdengar Bapak terdengar, Pak. Kalau suara Bapak terdengar. Suara Ini ini tidak terdengar? terdengar. Nah, suaranya Tidak ini terdengar. lagi diputer kayak gini nggak kedengeran, Pak. Yang Ini karaoke suaranya nggak kedengeran? Enggak. Oke, kenapa ya? Ini suara di dalam videonya nggak dengar? Iya, Enggak, enggak. Pak. Suara Bapak aja yang kedengeran. Biasanya itu di settingan, Keluar Pak. suaranya, Pak. Kalau tampilan begini di settingan, Pak. Kalau di ini mah maaf ya, Pak ya. Ya, Di di settingan settingan biasanya. mana ya? Settingan di opsi lain, Pak. Di Ini opsi stop lain share dulu setelan. berarti ya? Iya, Stop share punya. dulu. Nanti suara Bapak tidak terdengar juga. Oke, berarti saya share. Nah, Kemudian, tapi biasanya kalau di Zoom kan ada contrengan tuh. iya, kalau Contrengan. Nah, kalau Zoom ya, kalau di Pak. Zoom, kalau Ah, di Kalau di Google sini Meet nggak juga bisa, Pak. Kalau di sini nggak bisa. nggak Kalau bisa di ya? sini biasanya kalau dia tampil suara Bapak hilang, Pak. Begitu biasanya. Ya setahu saya ya, Pak. Saya sering pakai gini soalnya. Oke. Iya, Berarti Pak. tadi nggak ada suaranya sama sekali ya? Tidak ada, Pak. Bentar ya, saya coba lagi. Ini suara nggak kedengeran ya? Belum terdengar, Pak. Belum Pak, belum. Oke, tapi ada teksnya lah ya. Iya. Jadi di sini di fake adalah, jadi oke, dilihat di teksnya sini ya. Jadi ini bagian dari artificial intelligence yang mungkin sebagian juga sudah pernah tahu ya. Dan ini semakin canggih, semakin kelihatan asli, di mana kita sudah sulit membedakan bagaimana ini sebagai video asli atau sebagai video manipulasi. Jadi di sini ntar dia disatukan dengan deep learning yang sudah dibuat, dan dia tinggal menggerakkan atau berbicara, kemudian melakukan mimik sesuatu, dan itu disesuaikan dengan target wajah yang dituju. Oke, sayang suaranya nggak keluar ya. Oke, satu lagi sedikit, mungkin sekitar 3 menit ya. Jadi di sini deepfake, di mana deepfake ini dalam contoh ini adalah Obama menyampaikan sesuatu yang sebenarnya bukan Obama. Nah, kita bisa lihat dengan deep learning ini kita bisa memanipulasi video yang ada. Jadi kita bicara, kemudian pada target, kemudian itu yang menjadi terlihat menjadi orang lain gitu.
Jadi bisa dibayangkan bahwa satu saat, mungkin dalam waktu dekat, kita sudah tidak bisa memahami mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak gitu ya. Nah ini juga menjadi bagian ancaman di dunia cyber ya, dan bisa mempengaruhi dunia fisik gitu. Ngeri juga ya Pak ya, jadi sama begitu Pak ya. Ya, karena ini bagian dari sebenarnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi yang tadi saya sampaikan ini bagian dari deep learning menggunakan algoritma ya. Kemudian dari sini bahkan sekarang sudah ada, mungkin pernah beredar juga ya, dari gambar, satu gambar saja bisa dimanipulasi menjadi sebuah video, orang itu bernyanyi, berbicara dan sebagainya. Baik, ya ntar mungkin bisa dieksplor lebih lanjut ya terkait dengan deepfake ya. Dan ini juga menjadi ancaman. Jadi sebuah perkembangan teknologi baik tadi dari algoritma sampai dia memanipulasi baik suaranya sama persis, kemudian wajah mimik sama persis, bahkan dalam informasi terakhir ini karena kaitannya dengan big data ya. Machine learning tentunya terkait dengan big data. Artinya semakin banyak data di dalam pengolahan algoritma ini, maka semakin terlihat asli dan hampir sulit dibedakan. Nah, ini juga salah satu terkait dengan cyber threat. Nah, tetapi dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang computer science dan engineering ini memang sangat menarik gitu ya. Ini memang ada sisi lain seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa nah ini ya, tingkat intelektualitas berbanding lurus dengan kecanggihan kejahatan yang mungkin terjadi. Jadi memang ntar karena kecanggihan teknologi informasi dan komputer ini menyebabkan yang disebut tadi fitnah teknologi. Kita sudah tidak bisa mempercayai lagi mana yang benar, mana yang salah. Baik, sekarang kita masuk ke dalam cyber yang ketiga ya. Baik, sekarang kita masuk kepada cyber attack atau serangan dalam dunia cyber. Di cyber attack adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu tadi prinsip dasar dari keamanan informasi, confidentiality, integrity, dan availability. Jadi semua tindakan yang mengganggu. Kemudian terkait dengan serangan cyber, kalau kita lihat di Indonesia ternyata dalam era pandemi ini terjadi peningkatan drastis. Bahkan ada anomali di mana di dalam bulan Mei ada peningkatan yang signifikan. Nah ini sudah disampaikan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara R. Ya. Jadi ini ada badan khusus di bawah Presiden namanya Badan Cyber dan Sandi Negara. Ada website-nya juga, jadi silakan sudah bisa akses. Jadi di sini ada peningkatan yang tajam sekali, itu sampai 741 juta serangan dari Januari sampai Juli. Nah, kategori anomali yang terbanyak malware, kemudian malicious-ware ya, program-program yang berbahaya, kemudian denial of service, gangguan atau mengganggu ketersediaan layanan, DDoS namanya, jadi dia menyerang traffic gitu ya, sehingga kita tidak bisa akses. Yang ketiga adalah Trojan activity, aktivitas Trojan. Dan tren serangan cyber, di sini ada serangan ransomware seperti saya sampaikan yang minta tebusan, ransom itu tebusan, ada insiden data leak, kebocoran data. Nah, kita sering dengar sekarang kebocoran data ya, ada data kita terkait dengan pemilu dan sebagainya sudah bocor dan sebagai data BPJS dan sebagainya. Kemudian sebaran sektor yang terkait dengan kebocoran akibat ini, khususnya malware, itu ada BUMN, ada keuangan, pemerintah, penegak hukum, telekomunikasi, dan transportasi. Ini adalah terkait dengan status terkait dengan serangan cyber yang ada di Indonesia. Sehingga memang riset-riset dan juga bahkan bisnis terkait dengan information security menjadi bagian penting. Kalau saudara lihat data, cost yang disebut namanya cyber breach cost. Jadi
biaya-biaya yang keluar akibat akibat penerobosan dari keamanan dunia cyber itu nilainya sampai triliunan ya, sehingga bisnis-bisnis riset-riset terkait dengan information security sekarang sangat pesat. Mungkin saudara kalau memang tertarik menekuni ini sangat baik karena memang dalam tren di dalam era teknologi informasi. Ini juga cyber attack yang ada di dunia. Di sini bagaimana Amerika tentunya yang paling besar, kemudian juga di negara-negara Asia dan juga Eropa ya. Jadi ini adalah cyber attack yang ada di dunia global tahun 2020. Kemudian saudara kalau terlihat di sini, by 2025 cybercrime is expected to cost the global economy 10 to 5 trillion a year. Jadi 10,5 dolar triliun. Jadi kalau itu triliun dikali itu berarti 10 ditambah ada 0,4 berarti 100.000, sekitar hampir 200.000 triliun rupiah setahun. Berapa kali APBN Indonesia itu ya. Nah, artinya hampir setiap menit itu 20 miliar dolar. Jadi ini luar biasa sekali bagaimana cost akibat cybercrime, sehingga kedepannya kita prediksi bagaimana perusahaan-perusahaan itu akan investasi besar-besaran, akan menjadi top rank, top priority di dalam mengamankan asetnya, karena aset itu sudah banyak beralih di dalam penggunaan teknologi informasi. Dan ini yang saya sampaikan tadi, frekuensi ransomware attack tahun 2016 itu baru 40 second, sekarang sudah 11 second di 2021. Mungkin ke depan lagi mungkin hitungan setiap detik sudah ada serangan ransomware. Jadi, nah ini yang menjadi peluang-peluang sebenarnya, tantangan-tantangan bagi kita para engineer di dalam teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ini data global di tahun 2006 sampai 2020. Jadi di sini rankingannya adalah terkait negara-negara yang korban cyber attack ini dengan kehilangan lebih dari 1 miliar dolar. Jadi 1 juta dolar. 1 juta dolar itu mungkin sekitar 17 miliar gitu. Di 17 miliar itu kira-kira berapa negara ya? 1 million ya, million dollars. Nah, ini Amerika yang paling banyak, kemudian Inggris, India, Jerman, Korea Selatan dan sebagainya, Cina sampai kepada ini negara-negara, 20 negara di dunia sampai 2020 yang mengalami signifikan cyber attack. Jadi menurut informasi di sini, apa yang menjadi common type atau tipe-tipe yang secara umum di dalam cyber attack? Jadi yang pertama adalah SQL, Structured Query Language Injection Attack. Jadi SQL ini adalah kode yang digunakan di dalam komunikasi database. Di dalam SQL injection attack, jadi hacker menulis sebuah SQL code yang palsu lah ya, dan masuk ke dalam database victim untuk mendapat akses secara private informasi di dalam database tersebut. Kemudian juga ada a man in the middle atau MITM. Jadi formula ini, bentuk ini adalah bagaimana dia menempatkan di tengah-tengah komunikasi di antara channel yang ada, sehingga dia bisa melihat informasi-informasi di antara dua pihak tersebut. Kemudian ada phishing attack. Phishing itu asal katanya dari memancing. Jadi saudara mungkin sering tahu ya, atau bahkan mungkin pernah mengalami, misalnya tiba-tiba kita diminta akses dalam sebuah website, kita tiba-tiba disuruh masukkan username dan password, dan ketika kita masukkan itu, dan itu diambil datanya untuk masuk ke dalam hal yang kita tuju. Contoh, saya pernah kita beberapa tahun yang lalu, saya membuka akses bank saya gitu lewat, dulu masih belum pakai mobile, karena beberapa tahun yang lalu, hampir mungkin sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu lah ya, lebih populer dulu masih internet banking.
Jadi lewat website, ketika dibuka persis websitenya gitu. Tapi ketika saya lihat ada sesuatu yang janggal di dalam alamatnya, kebetulan saya lagi cermat melihat gitu ya. Biasanya kan di sini adanya co-ID gitu ya. Kok di sana itu ORID ya, ORID gitu ya. Tapi di sana com gitu. Sehingga saya urungkan untuk memasukkan, dan ternyata setelah saya cek memang ada pelaporan dari berbagai pihak adanya website tadi. Akhirnya website itu ditelusuri untuk ditutup. Jadi andaikan kalau saya masukkan username dan password, dia akan masuk ke dalam bank yang dituju karena dia sudah dapat username dan password saya. Kemudian yang ketiga ada denial of service attack yang tadi saya sampaikan. Baik, jadi ini teknik umum yang sering dilakukan terkait dengan metode cyber attack. Yang pertama adalah reconnaissance. Jadi apa sih reconnaissance? Yaitu merupakan upaya untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi terkait target serangan. Jadi sebelum menyerang, dia akan mencari melalui search engine, sosial website, enumerasi, scanning pada infrastruktur, sistem informasi terkait dengan person atau organisasi tersebut. Memperoleh data sebanyak-banyak. Kemudian yang kedua adalah interception and tampering, yaitu pelanggaran pada kerahasiaan dan integritas informasi selama di contoh ini ada tadi man in the middle, kemudian di sini dia ada di tengah nih, di sini ada server, di sini ada client, dia ada di tengah-tengah sehingga dia bisa mengetahui bisa akses ke dalam client dan juga akses di dalam server. Kemudian di sini bagaimana dia ada di tengah terkait dengan antara client, dia bisa memanfaatkan dari data-data yang ada. Kemudian juga ada yang disebut exploit attack, jadi merupakan upaya untuk menerobos keamanan informasi dengan memanfaatkan celah keamanan pada protokol komunikasi, sistem informasi, dan aplikasi. Contoh tadi ada serangan buffer overflow dan juga SQL injection di dalam sebuah database. Kemudian ada yang disebut malware attack, jadi maliciousware attack merupakan upaya menerobos keamanan dengan menggunakan maliciousware atau software yang berbahaya, yaitu virus, worm, trojan, backdoor, ataupun rootkit ya. Ini dalam pembahasan berikutnya akan kita bahas apa itu virus, apa itu worm, apa itu trojan horse, backdoor, dan juga rootkit. Kemudian ada denial of service. Jadi ini merupakan pelanggaran pada ketersediaan informasi. Jadi tujuannya membuat sistem tidak respon atau crash. Jadi kenapa crash? Karena dia dibanjiri oleh serangan traffic atau flooding. Jadi misalnya kita mau akses ke dalam sebuah situs, dulu yang sempat ada di DOS adalah situs pemilu seingat saya. Dia diserang, jadi ada sebuah server yang diprogram untuk memberikan perintah kepada situs tersebut. Sehingga situs tersebut kewalahan untuk menanggapi perintah dari server, sehingga dia tidak bisa memberikan service. Jadi disebutnya denial of service. Dia tidak bisa melakukan service. Denial itu penyangkalan dari pelayanan karena terlalu sibuk karena banjir dari perintah dari server yang diperintah untuk memberikan flooding tersebut. Kemudian ada yang disebut social engineering, yaitu upaya untuk menerobos keamanan dengan targetnya sumber daya manusia. Jadi bagaimana dengan social engineering dia bisa mendapatkan data-data lewat pendekatan humanis gitu ya. Pendekatan humanis, berkomunikasi, kadang-kadang pendekatan humanis pun itu membuat kita lalai untuk memberikan data tersebut. Mungkin sering kasus ya yang WhatsApp-nya dibajak gitu ya. Kebetulan terakhir ada teman saya, kemudian teman kuliah dulu, tapi dia bilang di WA gitu, bagaimana WhatsApp-nya bisa dibajak. Jadi dia tiba-tiba dapat WA dari, kalau di fotonya sih foto pegawai Indomaret gitu ya, pegawai Indomaret, kemudian bilang bahwa Pak mohon maaf, ini saya menyampaikan kalau saya salah kirim terkait game ya, apa istilahnya saya lupa itu, game, dan ini kebetulan
bahasanya dalam bahasa Thailand, tetapi nggak perlu dibaca itunya, tapi ada angka di sana, tolong angka tersebut yang dikirim ke saya infonya. Nah, karena dia dianya nggak paham apa maksudnya, ya dia ingin bantu saja kan, dikirim angka tersebut. Nah, setelah dikirim ternyata angka tersebut digunakan untuk membajak WhatsApp-nya. Jadi itu bagian dari social engineering. Jadi dia menyampaikan bahwa ini dia ada kelengahan sehingga yang tadi voucher gamenya itu tidak bisa digunakan, masuknya di tempat teman saya itu, kemudian dia kirim dan angkanya itu yang digunakan untuk membajak WhatsApp. Baik, kemudian di sini adalah metode penetrasi terhadap sistem berbasis komputer. Jadi yang pertama adalah pemanipulasian masukan. Jadi metode yang paling banyak dilakukan karena tanpa memerlukan keterampilan teknis yang dimanipulasi masukan. Kemudian penggantian program, kemudian ada pengubahan berkas secara langsung. Jadi di sini adalah sistem yang berbasis komputer. Kemudian juga ada pencurian data. Tentunya pencurian data kalau dipakai password maka dia harus menjebol password tersebut. Dan yang kelima juga ada sabotase. Jadi tindakan masuk ke dalam sistem tanpa otorisasi, ya, atau disebut juga hacking ya, seperti yang tadi denial of service, sniffer, spoofing dan sebagainya. Kemudian juga menggunakan malware, ada virus, atau worm atau cacing, ada trojan, ada bom waktu dan sebagainya. Kemudian juga ada penyalahgunaan dan pencurian sumber daya komputasi. Jadi di sini bentuk pemanfaatan secara ilegal terhadap sumber daya komputasi oleh pegawai dalam menjalankan bisnisnya. Jadi memang di sini terkait dengan SDM-nya gitu ya. Yang dia melakukan pemanfaatan secara ilegal di dalam sistem tersebut.